Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana telah mempertemukan kita di channel DSTV Pro ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami dan kepada orang tua kami. Sahabat yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini saya akan menjabarkan tata cara melaksanakan sholat istikharah lewat Al-Quran. Terima kasih juga untuk sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung di channel DSTV Pro ini, silakan untuk mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menerangkan cara melaksanakan sholat istikharah lewat Al-Quran. Jadi kalau sholat istikharah yang biasa dilakukan pada umumnya yaitu datang petunjuknya itu lewat mimpi ya. Tapi yang sekarang yang akan saya terangkan itu nanti petunjuknya datangnya lewat Al-Quran. Sahabat yang dirahmati Allah, monggo yang mau melaksanakan tata cara sholat istikharah yang akan saya terangkan ini, simak saja ya. Pertama, sebelum Anda melaksanakan sholat istikharah, silahkan sediakan dulu Al-Quran, tapi bukan Al-Quran yang ada tafsirnya ya. Jadi Al-Quran kayak gini ya, kayak gini ya, yang nggak ada tafsirnya. Setelah tersedia Al-Qurannya, lalu ambil wudhu dan pakai pakaian yang bersih sebagaimana Anda mau melaksanakan sembahyang fardu. Dan cara melaksanakan sholat istikharah ini jangan dilaksanakan di waktu yang dilarang oleh agama ya, yang sebagaimana telah tercantum di dalam hadis. Itu waktu yang dilarang, tidak boleh melaksanakan sholat sunnah. Pertama, sesudah sholat subuh hingga matahari terbit ya, itu tidak boleh. Yang kedua, matahari terbit hingga matahari meninggi. Waktu yang dimaksud di sini adalah kira-kira 15 menit setelah matahari terbit ya. Jika matahari sudah terbit dan berselang beberapa waktu, maka diperbolehkan untuk mengerjakan sholat sunnah seperti sholat sunnah duha dan sholat sunnah istikharah. Yang ketiga, yang tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat sunnah yaitu matahari meninggi tepat di atas kepala kita. Ini ya, sejajar dengan kepala kita ya, itu tidak boleh ya. Waktu matahari meninggi tepat di atas kepala ini di dalam Islam itu disebut dengan waktu istiwa. Pada waktu ini diharamkan melakukan sholat. Pada waktu istiwa itu sangat sebentar ya, hampir tidak bisa dirasakan sampai matahari tergelincir ya. Namun larangan melakukan sholat di waktu ini tidak berlaku untuk hari Jumat. Artinya sholat yang dilakukan pada hari Jumat dan bertepatan dengan waktu istiwa itu diperbolehkan dan sah sholatnya.
Dan untuk yang keempat, dari sholat asar sampai mulai tenggelam. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai matahari tinggi, dan tidak ada sholat setelah asar sampai matahari tenggelam. Dan untuk yang kelima, yang tidak diperbolehkan melaksanakan sholat sunnah, yaitu dari matahari mulai tenggelam hingga tenggelam sempurna. Ya, waktu terlalang itu adalah sebelum maghrib dan setelah sholat asar. Itu yang tidak boleh kita gunakan untuk melaksanakan sholat sunnah. Sahabat yang dirahmati Allah, sekarang kita fokus lagi ke acara inti, yaitu penjabaran tentang tata cara sholat istikharah. Nah, setelah semuanya siap Al-Qur'annya, siap jasmani dan rohaninya, mari kita laksanakan. Setelah semuanya siap, lalu laksanakanlah sholat istikharah dengan niat usolli sunatan istikharati rakaataini lillahi ta'ala. Saya berniat sholat sunnah istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Lalu setelah membaca Fatihah, ini untuk rakaat yang pertama ya, kita lanjutkan membaca surat Al-Haqqumut, yang banyaknya itu mau 7 kali balikan atau 12 kali balikan. Monggo, itu mau yang mana ya, mau yang 7 atau mau yang 12 ya. Yang kedua, setelah beres membaca Al-Haqqumut, lalu baca ayat kursi ya, dengan nominal bacaannya yaitu 7 balikan atau 12 balikan ya. Setelah beres, kita lanjut lagi membaca surah Al-Falaq dengan urutan yang sama ya, yaitu 7 atau 12 balik. Nah, setelah beres membaca surat Al-Falaq, lalu kita membaca surat An-Nas dengan nominal yang sama, yaitu 7 atau 12 kali. Setelah beres membaca surat An-Nas, lalu membaca surat Al-Ikhlas dengan jumlah 7 atau 12 kali. Nah, andaikan yang pertama Al-Haqqumut itu membaca 7 kali, maka ke bawahnya juga, yaitu ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas, dan Al-Ikhlas itu harus 7 kali juga. Andaikan yang pertama yaitu surat Al-Haqqumut membacanya 12 kali, maka urutan ke bawahnya juga itu harus 12 kali. Begitu juga untuk rakaat yang kedua dengan bacaan yang sama ya. Beres Al-Fatihah, baca Al-Haqqumut 7 atau 12 kali, baca ayat kursi 7 atau 12 kali, baca Al-Falaq, baca An-Nas, baca Al-Ikhlas, sama urutannya 7 atau 12 kali. Nah, misalkan rakaat yang pertama itu membacanya 7 kali atau 7 balikan semua, maka rakaat yang keduanya juga itu harus sama, ngikutin cara yang pertama. Jadi baca 7 kali juga. Setelah salam, lalu baca istighfar 3 kali ya, dan membaca sholawat 3 kali. Sholawatnya monggo terserah panjenengan, mau sholawat nariyah, mau sholat apa monggo, itu nggak ada patokan ya. Lalu setelah kita membaca sholawat dan membaca istighfar,
kita lanjutkan dengan membaca doa Allahumma ya dzal jalali wal ikram, sambil tangan kita ditengadahkan ya. Allahumma ya dzal jalali wal ikram dibaca 3 kali ya. Jangan lupa ya, Allahumma ya dzal jalali wal ikram dibacanya 3 kali ya, sambil mengadahkan tangan. Setelah beres membaca doa tersebut, lanjutkan dengan doa apa maksud dan tujuan kita. Aku mohon sama Allah tentang satu pilihan yang diniatin awal Anda melaksanakan sholat istikharah. Contohnya ya, Anda melaksanakan sholat istikharah, pengen tahu misalkan saya nikah dengan si fulan itu bagus atau enggak ya, dengan doanya kayak gini ya. Ya Allah, saya mohon petunjukmu, dengan wasilahnya saya melaksanakan sholat istikharah ini, semoga Allah memberikan petunjuk yang jelas kepada saya tentang titik-titik, silahkan isi titik itu apa niat dan tujuan Anda ya. Setelah Anda berdoa, Anda jangan beranjak dulu dari tempat tersebut ya. Lalu ambillah Al-Quran yang telah tadi Anda siapkan. Nah ini ya, ini Al-Qurannya ya, contohnya kayak gini ya. Lalu Al-Quran tersebut Anda buka. Tapi cara membuka Al-Quran ini tidak boleh dipilih-pilih ya. Cara membukanya tidak boleh dipilih-pilih. Jadi membukanya asal aja. Contohnya kayak ini, asal kayak gini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Asal buka aja kayak gini nih. Ini asal buka aja ya. Jadi jangan dipilih-pilih ya. Nah, setelah Anda membuka Al-Quran seperti kayak gini, lalu Anda melihat tanggalan atau melihat kalender ya. Tapi yang diambil untuk hitungannya yaitu kalender yang bukan kalender nasionalnya ya. Mungkin itu kalau ada istilah kalender Jawa ya atau Masehi, tapi kadang beda ya. Itu tanggalan bukan yang nasionalnya. Di sini ada 2 nih ya. Kata orang tua itu tanggal nasional dan tanggal Jawa bilangnya gitu ya. Nah itu yang diambil tanggal Jawanya ya. Nah ini caranya kayak gini. Misalkan hari ini Anda melaksanakan sholat istikharah itu bertepatan dengan tanggal 15 misalkan ya, tanggal 15. Nah nanti untuk mengetahui petunjuk yang Allah berikan ya, tentang tentang niat Anda tersebut, yaitu Anda harus menghitung urutan ayat ini, Al-Quran ini yang telah Anda buka tadi ya. Misalkan ini tanggal 15 ya, tanggal 15, ini tanggal 15 sekarang ini ya. Hitung dari atas ini ya, di atas ini nih ya. Ini ya, di atas ini. Kalau Al-Quran berarti dari sebelah kanan ya, kalau Al-Quran beda dengan buku. Kalau buku itu di sebelah kiri ya, kalau Al-Quran itu ada di sebelah kanan. Dari hitungnya dari atas sebelah kanan, dihitung sampai 15 ya, 15 baris ya. Kalau Al-Quran itu kebanyakan biasanya itu 30 ya, 30 baris, kanan 15, kiri 15 ya. Nanti dihitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti ini urutan yang 15 ya. Yang kita ambil untuk dijadikan petunjuk yaitu urutan yang ke-15 ya, sesuai dengan tanggalan hari ini, hari di mana Anda melaksanakan sholat istikharah ya. Nah nanti setelah dapat
Setelah dapat urutannya ini, urutan barisannya, urusannya yang ke-15, lalu Anda baca. Ya, bacanya cukup satu baris aja ya, satu baris dari kanan ke kiri ya, cukup satu baris. Nah, itu nanti setelah dibaca itu diartikan ya, didalami artinya ya, dan dihayati artinya. Insya Allah di situ akan tertera tentang apa yang kita maksud ya. Andaikan Anda tidak bisa untuk mengartikannya, monggo Anda menghubungi orang yang bisa. Contohnya Pak Ustadz, Pak Kiai ya, silakan minta diterjemahkan ya. Andaikan Anda punya tafsir, silakanlah buka tafsirnya dan diterjemahkan juga dan dihayati dan didalami. Insya Allah, andaikan Anda melaksanakan sholatnya dengan khusyuk, penuh dengan keyakinan, penuh dengan khusyuk, insya Allah hasil dari petunjuknya itu insya Allah akurat dan gampang, mudah untuk dimengerti sama kita. Dan sekali lagi saya sarankan untuk sahabat yang mau melaksanakan tata cara sholat istikharah yang saya jabarkan ini, laksanakanlah dengan penuh kehusuan ya, yang khusyuk. Hasilnya itu akurat ya. Dan alhamdulillah selama ini saya melakukan tata cara kayak gini, alhamdulillah satu kali pun belum pernah meleset. Alhamdulillah dengan ridho Allah saya selalu tepat ya, karena saya segala sesuatunya tetap saya mohon ridho Allah, mohon petunjuknya ya. Dengan wasilahnya sholat istikharah ini, insya Allah saya bisa tahu mana yang harus saya lakukan. Insya Allah saya tahu lewat cara istikharah ini, andaikan ada dua pilihan, mana yang terbaik, mana yang enggak, itu laksanakanlah sholat tersebut. Jadi itu sholat ini, jadi sholat ini enggak perlu kita tidur dulu, enggak perlu kita nunggu lama ya, tapi langsung kita mendapatkan jawaban lewat Al-Quran ini ya. Ini ya, kita langsung mendapatkan jawaban yang jelas ya. Tuh. Dan saya mendapatkan ijazah sholat istikharah ini yaitu dikasih dari pengurus ponpes yang ada di Majenang dulu ya, waktu saya berada di Majenang ya. Alhamdulillah sampai sekarang masih saya terapkan di dalam kehidupan saya, dan saya juga ngasih kepada teman-teman saudara-saudara saya bila mana ingin melaksanakan sholat istikharah pakai cara saya kayak gini. Nah, alhamdulillah mereka juga pada merasakan hasilnya itu, karena dengan cara ini bisa cepat dan insya Allah tepat. Ketepatan itu harus dibarengi dengan kehusuan dengan cara melakukan sholatnya ya. Sahabat yang dirahmati Allah, semoga konten ini bisa bermanfaat untuk sahabat semua. Saya mohon maaf bila ada tutur kata yang salah atau narasi yang saya bawakan itu ada yang salah. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila mana ada tutur kata yang salah, mohon dibetulkan. Silakan sahabat berkomentar di kolom komentar dengan
kata-kata yang baik, ya, yang sifatnya mendukung, yang sifatnya meluruskan, yang sifatnya membangun. Saya juga ini masih terus belajar memperbaiki segalanya, ya. Saya perlu bimbingan, perlu arahan dari sahabat-sahabat semua yang sudah berpengalaman di dalam hal kayak gini, ya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kita akhiri saja acara konten ini. Semoga kita kedepannya bisa ketemu lagi, dan insya Allah saya juga akan membawakan pengalaman-pengalaman saya tentang spiritual. Insya Allah nanti akan saya bikin konten-konten untuk sahabat sekalian. Semoga nanti bisa bermanfaat untuk Anda sekalian. Kita akhiri saja acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.